Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk pertemuan perkuliahan sosiologi hukum kali ini kita akan membahas mengenai teori konflik. Konflik secara sederhana artinya pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, atau perbedaan. Menurut sosiologi, konflik bermakna pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa-bangsa. Teori konflik di sini disebutkan bahwa teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Itu artinya, teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik atau pertentangan. Teori konflik di sini juga melihat adanya dominasi kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam teori konflik tersebut mengatakan bahwa masyarakat itu perlu adanya konflik agar tercipta suatu perubahan sosial. Kenapa? Karena di dalam konflik selalu ada negosiasi-negosiasi yang akan dilakukan sehingga nanti terciptalah suatu konsensus atau kesepakatan. Penjelasan teori konflik ini berpedoman pada pemikiran-pemikiran tokoh sosiologi, di antaranya Karl Marx, Hobbes, Max Weber, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut Thomas Hobbes. Di sini Thomas Hobbes mengatakan bahwa pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan sebagai berikut. Pada tingkatan pertama, manusia dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa. Artinya, rasa ingin berkuasa akan berhenti bila mana sudah masuk liang kubur. Hal ini bisa dicontohkan dalam dua hal, yaitu seorang raja dan problematikanya. Karena keinginannya untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tidak pernah mengalami kepuasan. Kemudian yang kedua, menurut Karl Marx. Pemikiran Karl Marx ini menjadi sumber inspirasi utama dari teori konflik. Beliau membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yaitu kelas pemilik modal atau bourgeois dan kelas pekerja miskin atau proletar. Masing-masing kelas memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kelas bourgeois sebagai kelompok pemilik modal akan mempertahankan kekuasaannya dan mengakumulasi kekayaannya, sedangkan kelas proletar menginginkan untuk mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan tersebut secara merata. Tatanan sosial yang berbentuk kesenjangan ini secara ideologis dipertahankan oleh kaum bourgeois melalui penciptaan kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan yang dimaksud berupa nilai-nilai, harapan, dan kondisi yang ditentukan oleh kaum bourgeois. Contohnya, seorang pekerja harus bekerja keras dan loyal pada bosnya agar ia bisa sukses. Loyalitas dan kerja keras merupakan nilai yang disepakati atau konsensus tersebut antara kaum bourgeois dengan kaum pekerja. Kemudian Marx berpikir bahwa kondisi sosial ekonomi yang tercipta atas dasar konsensus tersebut sangat merugikan bagi kelas proletar. Akibatnya akan muncul kesadaran di kalangan kaum proletar bahwa mereka telah tereksploitasi. Kekayaan justru disedot oleh kaum bourgeois
yang kapitalistik. Nah, kesadaran kelas proletar ini nantinya akan memicu terjadinya revolusi. Teori ketiga dikemukakan oleh Joe Simmel. Joe Simmel mengatakan bahwa masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang bebas dari konflik. Menurut Simmel, konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat dan sebagai faktor destruktif dalam hubungan masyarakat. Namun demikian, konflik masih dapat terjadi karena faktor dissociating seperti kebencian, kecemburuan, kebutuhan dan keinginan yang dapat menimbulkan konflik. Konflik terjadi karena adanya perbedaan dan benturan kepentingan antara individu ataupun kelompok. Simmel mengamati kebiasaan manusia yang melihat bahwa individu memiliki naluri untuk bertarung. Oleh sebab itu, permusuhan bisa terjadi dikarenakan naluri bertarung berdasarkan pada perbedaan untuk mencapai tujuan. Simmel mengartikan konflik sebagai kendaraan individu untuk mencapai tujuannya dalam konteks sosial, seperti pernikahan, pekerjaan, permainan, politik, dan agama. Pada ilmu sosiologinya, Simmel mengatakan konflik tidak dapat dipisahkan dari kesatuan struktur sosiologi dan struktur penekanan ketajaman dan kehati-hatian untuk memelihara pembagian dan degradasi sosial yang jelas. Artinya, pertalian sosial antara individu menghubungkan integrasi mereka yang tidak terlepas dari kesamaan tujuan atau kepentingannya, sehingga terciptalah suatu integritas sosial. Integritas sosial akibat konflik menyebabkan terjadinya pembentukan kelompok masyarakat berdasarkan kasta-kasta sosial, seperti kasta masyarakat dalam agama Hindu. Masih menurut Simmel, kondisi masyarakat yang memiliki kekuatan dan hak akan dapat bertarung untuk mencapai tujuannya. Konflik di sini juga dapat memberikan dampak psikologis terhadap individu ketika merasakan konflik. Masih menurut Simmel, konflik memiliki dua sisi konsekuensi secara positif dan negatif. Artinya, konflik dapat memberikan solidaritas, tetapi pada waktu yang sama juga dapat mengalami intoleransi. Konflik yang terjadi antar suatu kelompok pada hubungan berlangsung dalam kelompok tersebut akan menguatkan solidaritas. Solidaritas yang terbentuk dikarenakan loyalitas anggotanya terhadap suatu kelompok. Kemudian dorongan seseorang terhadap loyalitas kelompoknya mendorong mereka akan bersikap intoleransi. Intoleransi tersebut bisa terjadi karena perbedaan terhadap lawannya. Kemudian terkait konflik yang bersifat sentralisasi dan mengalami solidaritas dan intoleransi ini, ada yang dinamakan koalisi. Kemudian teori keempat dikemukakan oleh Max Weber. Weber menyoroti banyak sekali realitas sosial, mulai dari aspek mikroskopik sampai dengan realitas yang bersifat makro seperti kapitalis. Weber mengatakan perubahan sosial bukan hanya disebabkan faktor ekonomi saja. Konsep kelas, status, dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan oleh Max Weber. Kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan dalam hierarki ekonomi. Sedangkan status oleh Weber lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi. Namun demikian, status juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ras, usia, dan agama. Kemunculan kelas-kelas sosial baru dapat terjadi dengan adanya dukungan perubahan moda produksi sehingga menimbulkan pembagian dan spesialisasi kerja secara organisasi modern. Kelas merupakan perwujudan sekelompok individu dengan persamaan status. Status sosial pada masyarakat tradisional seringkali hanya
berupa status seperti gelar kebangsawanan atau penguasaan tanah secara turun-temurun. Namun seiring dengan lahirnya industri modern, pembagian kerja dan organisasi modern turut menyumbangkan adanya achieve status seperti pekerjaan, pendapatan, sampai dengan pendidikan. Kemunculan kelas baru ini akan menyebabkan semakin ketatnya kompetensi antara individu dalam masyarakat, baik dalam perebutan kekuasaan atau upaya melanggengkan status yang telah diraih. Fenomena kompetensi dan konflik yang muncul dan dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme interaksi sosial yang memunculkan perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian teori yang kelima dikemukakan oleh Louis Kosser. Menurut Kosser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Kosser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Kosser memberikan perhatian terhadap asal mula konflik sosial, bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang, dan dia memperlihatkan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup antara rasa benci dan rasa cinta yang hadir. Nah, fungsi positif konflik menurut Louis Kosser adalah: pertama, kekuatan sosial internal dan integrasi kelompok dalam masyarakat akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Kedua, integritas. Integritas akan semakin tinggi dari kelompok yang terlibat konflik, dapat membantu memperkuat batasan antara kelompok itu dengan kelompok lainnya dalam lingkungan tersebut, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Kemudian yang ketiga, di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengkotak-kotaan, dan semakin tingginya tekanan pada kesepakatan dan kompromi. Sehingga menurut Kosser, konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan mempertegas sistem sosial yang ada. Konflik dapat berkontribusi banyak kepada kelestarian kelompok dan mempersatukan atau mempererat hubungan antara anggotanya, seperti menghadapi musuh bersama, dapat mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, serta membuat orang lupa akan perselisihan mereka. Teori keenam dikemukakan oleh Raff dan Randolph. Dalam teorinya, beliau menunjukkan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Bagi Raff, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Fakta kehidupan sosial tersebut mengarahkan Raff pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Raff berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas ini tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu
mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yaitu penguasa dan orang yang dikuasai, atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Mereka yang berada pada kelompok atasan atau penguasa ingin tetap mempertahankan status quo, sedangkan mereka yang berada di kelompok bawah atau yang dikuasai menginginkan suatu adanya perubahan. Kemudian yang terakhir, teori yang dikemukakan oleh Randall Collins. Konsep konflik yang pernah dikembangkan oleh Randall Collins adalah mengenai konsep konflik integratif. Konsep integratif ibarat sepasang suami istri yang sangat berbeda jenisnya, laki-laki dan perempuan, berbeda adat istiadat, hobi, kebiasaan, selera, berbeda kemampuan, tetapi mereka bisa bersatu mendukung terciptanya suatu keluarga yang harmonis. Mengapa kok bisa? Tentu saja karena masing-masing pihak saling mengerti, saling memahami, saling menerima meskipun latar belakang sosial budaya mereka berbeda. Jadi menurut Randall Collins, kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi intensitas dominasi dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasi dan memobilisasi. Nah, itu tadi teori konflik menurut pandangan para ahli sosiologi. Kemudian secara umum ada beberapa teori konflik yang terjadi, yaitu teori konflik yang berasal dari unsur sosial yang alami dan teori konflik yang berasal dari sudut pandang psikologi sosial. Konflik dari sudut pandang psikologi sosial ini berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi fisik manusia dengan tuntutan norma di sisi lainnya. Nah, teori sudut pandang yang akan kita bahas di sini antara lain sebelumnya ini teori proses konflik itu dari kelompok, ketidakseimbangan, munculnya penasaran, kemudian tidak terkendali emosi, kesadaran, munculnya ketegangan, pertentangan, sampai menimbulkan konflik ini. Kemudian untuk teori berdasarkan sudut pandang secara psikologis tadi ada teori identitas. Teori identitas ini disebabkan karena terancamnya atau tidak diakuinya identitas seseorang atau sekelompok orang yang sering berakar di dalam hilangnya sesuatu atau di dalam penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Jadi teori identitas ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu. Kemudian yang kedua itu mengenai teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia di sini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang berupa fisik, mental, sosial yang tidak terpenuhi atau dihalang-halangi. Jadi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dapat menyebabkan suatu konflik. Kemudian teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat yaitu menganggap bahwa konflik itu disebabkan oleh ketidakpercayaan atau permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Bisa disebabkan oleh kesalahpahaman atau keegoisan masing-masing individu. Nah, kemudian teori kesalahpahaman antar budaya. Perbedaan budaya, adat, dan kebiasaan bisa menimbulkan suatu konflik. Teori kesalahpahaman antar budaya di sini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi yang ada di antara berbagai budaya yang berbeda.
Kemudian teori kesalahpahaman budaya sudah. Teori negosiasi prinsip. Perbedaan prinsip dapat menimbulkan konflik dan pandangan seseorang terhadap masalah yang sangat beragam dan tidak jarang pula dapat menimbulkan konflik. Nah, teori negosiasi prinsip di sini menganggap bahwa konflik itu disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang sesuatu hal. Kemudian teori transformasi konflik. Teori transformasi konflik di sini berasumsi bahwa konflik itu disebabkan oleh masalah-masalah tentang ketidaksetaraan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Ketidaksetaraan ya. Kemudian teori psikodinamika. Dikatakan psikodinamika karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran tersebut merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir, teori permainan. Teori permainan ini merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan suatu situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Nah, kemudian kalau teori sistem itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat, benturan fungsi dan tugas, perebutan sumber daya, persaingan antar subsistem, serta perbedaan latar belakang. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori konflik. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. See you.